insya Allah kalau tidak besok malam terawih atau lusa. Jadi puasa itu menurut bahasa adalah imsak atau menahan atau ngempet itu bahasa. Kalau menurut syariat agama Islam adalah menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa dari waktu subuh, mulai subuh sampai maghrib. Jadi kalau bahasa SD kita dulu itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, bahasanya begitu. Jadi menurut istilah syara adalah menahan makan minum dan yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Jadi Bapak Ibu, ketika ada panggilan di masjid imsak itu masih boleh makan enggak? Masih boleh ya. Itu masih ada waktu 10 menit. Jadi biasanya kalau 10 menit itu saya teriak-teriak imsak, itu masih boleh makan. Tapi cepat-cepat makannya. Mungkin begadang sampai malam atau darusan sampai malam. Lah terdengar imsak, wakil cepat makan, apapun dimakan lah sekarang. Jangan goreng ayam, nah cukup waktunya. Apalagi merokok aja, cepat-cepat makan apa adanya, sudah makan pokoknya nih. Ambil baik garam apa. Kalau goreng ayam, goreng ikan lah, nggak cukup. Lah kalau waktu imsak itu masih 10 menit. Kalau tarhim, nah mungkin para jamaah ada tarhim, mendengar tarhim, salatu wassalamu alaik, itu masih ada 5 menit. Tarhim itu ada yang lama, ada yang baru. Yang model lama kayak Masjid Agung, salatu wassalamu alaik, itu model lama, sekitar 5 menit. Kalau yang tadi di masjid kita itu yang sudah kreasi itu sekitar 6-7 menit. Tarhim pun para jemaah masih boleh makan, ya masih boleh makan, tapi cepat-cepat. Jangan ditunda-tunda. Pokoknya apapun tetap cepat dimakan. Masih ada waktu 5 menit. Jadi boleh. Jadi mulainya kapan? Waktu subuh. Jadi sudah mulai puasa. Dan itu puasa menurut syariat agama Islam. Sekarang apa rukunnya puasa? Rukunnya puasa itu ada 2 saja. Pertama niatnya ini harus malam. Jadi harus malam. Tidak boleh niat siang kecuali puasa sunnah. Makanya di sholat tarawih biasanya dibimbing Pak Imam, nama itu Somagodin An-Adai Partisari Ramadana hadis nanti Fardhu lillahi ta'ala. Hadirin, seandainya itu tidak bahasa Arab boleh itu. Jadi kalau di Jawa, di kampung saya begini, niat ingsun poso tuku sedina sesuk saking anekane berdune wulan Ramadan ikhlas tahun berdune Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Guru ngerti? Pak Guru nggak ngerti, tenang aja, pokoknya mengaku itu artinya. Tapi insya Allah nanti mulai Ramadan ini tidak akan saya artikan nanti, selain yang Arab aku artikan yang Indonesia. Jadi Bapak Ibu niatnya malam boleh bahasa Indonesia. Aku niat puasa Ramadan esok hari tahun ini fardu karena Allah, sudah boleh. Bahkan tidak diucapkan pun boleh. Dari dalam hati aku niat puasa Ramadan esok hari fardu karena Allah, sudah boleh. Hadirin rahimahullah, jadi niatnya bahwa rukunnya niat di malam hari, dan yang kedua adalah mampu melaksanakan puasa. Dan sekarang sunahnya puasa. Apa sunahnya puasa? Di antaranya satu, menyegerakan berbuka. Jadi cepat-cepat. Jadi dulu saya masih kecil itu mengira kalau bukanya
mundur berarti hebat, berarti top. Ternyata keliru gitu. Saya pikiran dulu begitu, wah mundur kan lebih kuat, lebih hebat. Ternyata keliru, salah itu. Yang paling baik adalah ketika sudah azan maghrib segera berbuka. Dan yang kedua makan sahur. Yang ketiga banyak membaca Al-Quran. Yang keempat sholat tarawih. Yang kelima yakni berbagi makanan berbuka. Jadi insya Allah sudah saya jadwal dari ujung backup sampai ujung Sepak Raya sana, sampai ujung klinik, sampai ujung sana itu. Atasnya Makjus sudah aku jadwal. Jadi mungkin para jamaah yang tidak berjadwal bisa kalau ingin sedekah takjil silahkan bawa ke sini. Dalam awal betul jadwal. Jadi insya Allah besok akan saya bagikan jadwal takjil tahun 2026 ini. Sebelumnya sudah jadi dari kemarin, karena dari jamaah Pak saya pindah hari ini karena pulang ke Jawa, berubah lagi. Hadirin rahimahullah, masih ada 5 menit dan saya ingatkan mungkin besok sore para jamaah ini akan ziarah kubur. Mohon dijaga adab atau etika ziarah kubur. Pertama apa? Diusahakan wudhu dulu ya, wudhu dulu. Yang kedua berangkat ke kubur itu pakaian rapi sopan. Yang kedua kita salam ketika masuk kuburan. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Panjang betul piye. Ini aja. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Itu aja. Daripada diem toh. Awas nanti ada yang jawab waalaikumsalam. Jadi salah. Yang kedua, jangan menginjak makam. Jangan duduk di atas makamnya, tidak boleh ya, tidak boleh. Apalagi sewanteng makamnya buat ngerokok. Jangan. Ya, jangan. Jamaah ketika pokoknya jangan duduk di atas makam. Yang kedua, yang selanjutnya menghadap ke timur. Mayitnya menghadap ke barat kan? Kita menghadap ke timur kalau bisa. Kalau di sini masih bisa, Bapak Ibu masih longgar. Kalau di kampung nggak bisa. Kalau nggak bisa ya bisa hadap. Yang kelima, membacakan doa. Membacakan doa. Pak, saya itu tidak bisa kayak Pak Ustaz ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Tidak usah begitu. Begini aja, kepada kakekku, mbah buyutku, mereka semua lahumul fatihah. Itu aja sudah, sama aja. Ila hadirat itu artinya kepada yang mulia, kepada yang terhormat. Jadi kalau nggak bisa kepada mbahku, kepada buyutku, kepada saudaraku, lahumul fatihah. Itu aja, boleh. Dan kalau bisa membaca surah-surah pendek, surah Yasin dan doa. Doanya tidak bisa bahasa Arab ya, bahasa Indonesia aja wes. Ya Allah, pahalanya bacaan Yasin ini, pahalanya bacaan surah-surah pendek ini sampaikanlah kepada leluhur kami. Insya Allah sampai. Dan perlu diingat, kalau kita mendoakan orang meninggal, insya Allah ketika kita meninggal kita akan didoakan. Kalau sekarang tidak mau mendoakan, ya nanti tidak mendoakan. Hadirin rahimahullah, ini ada yang tertinggal ya, sebelum ditutup. Ada yang tertinggal kertasnya. Juga mohon dibacakan lagi surah Al-Fatihah. Kita bacakan.